Nah ini mungkin ini banyak banget bro yang minta gue bahas XPL nih. Kenapa ini kalian minta bahas XPL? Oh ada yang bilang sih kemarin sebenarnya banyak yang sempat DM gue juga, ini banyak minta XPL bang, XPL. Kita kan kalau XPL udah untung ya, kita udah untung, udah TP. Tapi ya biasa begitu bro ya. Ya mungkin kita tunjukin lah ya apa boleh. XPL di dalam ya. Oke, nah ini kita call XPL itu pas harganya 0,71 ya. Dimana di sini teman-teman bisa lihat ya harganya di 0,71 dan dia mengalami breakout ya waktu itu. Ya, jadi ini ya the story of XPL. Iya. Nah, oke. Nah di sini nih kita callnya XPL dan udah naik beratus-ratus persen ya XPL. Oh ini gue baru cek bro, di DM gue ternyata banyak bro. Ya kita call XPL dan XPL ini naik ya lebih ya dari 124%. Nah ini biar teman-teman dapat gambaran ya. Ini XPL kan kita memang call di dalam naik 120% ya kan. Lalu biasa kalau kita bikin begini, ada orang lain yang riding bro. Benar. Ada influencer yang ngerasa oh ini dia mau, ini call originalnya dia ya, dia ikutin. Ini banyak bilang nih, gara-gara sebelah rugi banget XPL $900. Ini banyak ternyata korbannya di sini ya. Ya. Jadi ketika plasma ini rungkat ya, banyak korban, cuci tangan ya. Karena kenapa? Mungkin disuruh cicil kali bro XPL-nya. Benar. All in terus dicicil, jadi otomatis korbannya banyak. Nah ini teman-teman, ini yang terjadi sebenarnya di koin yang kalian sering sebut namanya Manta. Yes. Manta kan 1 ke 4, 2 ke 4. 3 ke 4 nggak dibahas. Yes. Tapi ketika 4 disuruh cicil, satu Indonesia dibikin rugi, cuci tangan lagi nih. Nah ini sama nih kejadian lagi nih. Terus di kontennya XPL dihapus ya bro. Ya kontennya bisa dihapus. Nah ini XPL nih sama lagi nih bro. Yes. Jadi kita udah naik nih. Tapi sekarang orang-orang udah mulai pinter nih, orang Indonesia udah mulai pinter. Ya. Disuruh all in gitu di pucuk gitu. Tapi balik lagi, kenapa hotline kriptonya kita? Gitu. Ya, karena kita call yang pertama. Ini kan? orang DM nih, gue korban XPL bang, gue disuruh all in katanya. Nah, saya member nih, member sebelah nih. Saya rugi, ribuan dolar lah, saya rugi. Nah ini banyak sekali loh, gue jadi hotline nih, gue jadi hotline plasma nih, ini. Laporannya banyak sekali bro, DM gue. Benar. Karena ya begitu. Kenapa gue jadi tempat laporan gitu? Gue bukan hotline kripto gitu. Sama seperti sebenarnya dengan kasusnya Manta. Ya. Kita call 1. Kita call 1 ke 4. Ya. Bahkan kita live di luar kan, buat di dalam 1 ke 4. Yes. Di luar tuh 2 ke 4. Ya. 3 ke 4 pun lupa. Tapi ketika 4 di riding nih sama influencer. Yes. Disuruh cicil, disuruh all in, terus lari gitu. Benar. Terus balik lagi nih kan, sama kayak XPL. Kalian minta tanya ke kita, XPL gimana bang? Bukan kita yang suruh. Gitu. Ya. Tapi sekarang baru kelihatan gitu. Baru kelihatan nih bro. Apa namanya XPL nih banyak yang rungkat ternyata, makanya banyak yang lari ke sini. Banyak backholdernya ya. Banyak backholdernya gitu. Jadi jangan kayak lu suruh all in, udah rungkat, cuci tangan, ganti narasi gitu loh. Cicil hype habis itu. Nah, ini kan Pavel Durov kemarin kan suruh beli Bitcoin gitu loh. Iya. Gue juga beli Bitcoin. Bro kakak juga tahu gitu. Kenapa dia nggak bikin cicil ETH? Karena altcoin tuh jangan dicicil, kasihan orangnya. Karena gitu. kita percaya ya, saya percaya. Sebenarnya begini, saya sangat apresiasi. Maksudnya konten borong Bitcoinnya yang Bro Tim bikin ya itu legendaris. Ya. Betul. Di bottom market 2022 ya, 22 ya. Terus bikin waktu 16.000 ya, terus sampai sekarang. Ya betul. Terus habis itu mulai banyak orang yang berpikir, saya buat lucu-lucuan atau oke nih Manta lagi rame ya, karena kalau Aceh duluan, saya kayaknya juga bisa dapat traffic nih. Oke. Dengan saya bahas Manta, oke lah. Orang disuruh nyicil Manta akhirnya. Rugi satu Indonesia. Padahal saya tahu satu hal bahwa altcoin itu selalu barang untuk rotasi. Itu kan dari kita berdirikan Aceh, itu kita selalu ngomong. Ada lukisan nggak boleh. Sini. Altcoin itu nggak boleh untuk ya kita ngomong. Ya altcoin itu trade. Selalu kita ngomong ada yang namanya narasi 2-4 bulan habis itu posisinya dilepas. Karena mereka itu kan muter. Betul. Ya kita waktu itu nge-call yang pertama. Apa dasarnya? 1. Ethereum itu mau ETF approval. Ya betul. Ya. Dan waktu itu flow-nya kalau semuanya ke Ethereum, layer 2 terbang. Ya. Dan Manta itu bukan layer 2 yang pertama saya call. Ya. Saya di dalam tuh nge-call ada 4
player 2 lain. Yang sebelum 1 bulan sebelumnya itu udah naik. Manta newly state, ya waktu itu kita call 1, oke, 2, habis itu balik lagi ke 1,5 ya, habis itu ke 4, terus ke 3 ya. Jadi kita selalu mainnya tuh selalu rotasi. Kenapa saya dulu nggak punya kesadaran nih, karena partner saya bikin ini borong Bitcoin. Saya juga bukan orang yang goblok gitu maksudnya, dan berambisi. Saya juga mau cloud-nya nih, demi ini saya juga ikut cicil Ethereum. Karena bro tim cicil Ethereum, karena bro tim cicil Bitcoin kan nggak gitu. Betul. Itu thought proses orang yang nggak bisa mempertanggungjawabkan sebenarnya apa yang dia lakukan. Karena saya tahu ya Ethereum pun beresiko untuk dicicil. Ya betul. Saya dari awal berpikir Ethereum pun beresiko. Karena kemana harganya sekarang? Bisa meledak gitu. Kan nggak kemana-mana harganya. Betul. Siklus ini kemana? Nggak kemana-mana harganya. Betul. Ya. Jadi ya kita bullish memang di tahun lalu. Betul. Dengan semua katalis yang ada. Ya. Dan naik 1,4. Dan naik. Nah, tapi ketika dibikin cucian yang lain gitu, orang-orang disuruh cicil, disuruh beli, ya kan? Bahkan ada influencer saham VVIP juga yang riding di 1,8, disuruh orang all in komunitasnya. Terus balik ke sini lagi. Kenapa balik ke sini lagi? Kayak contoh, XPL tadi udah selesai, kita udah selesai, udah TP, udah jelas, udah clear. Disuruh all in nih. Bahkan yang nyuruh kalian all in pun rungkat gitu. Iya. Yang nyuruh kalian all in tuh rugi gitu. Terus begitu udah rugi, ganti narasi. Ini kayaknya udah nggak bagus nih koinnya. Kan nggak begitu teman-teman. Oh iya. Jangan begitu gitu. Jadi ketika orang semua udah rugi nih, udah rugi $900, udah bikin di sini, udah nge-DM gua ratusan orang korban-korbannya, baru kalian ibaratnya datang ke kita gitu. Tapi datang ke kita pun kita ayo kita edukasi lagi. Kita bikin akademi kripto ini untuk bikin orang tuh bisa belajar di Indonesia. Jadi buat kalian yang ngerasa korban, rugi, lu chat aja ya admin kita nanti di WhatsApp. Kita kasih plan recovery-nya ya buat bantuin kalian nanti. Jadi itu fenomena yang unik, bro ya. So cicil-cicil begitu ya. Cicil-cicil cuci tangan habis itu kan. Kebiasaan gitu. Jangan kayak begitu. 3C gitu ya. 3C, cicil, cuci tangan. Ya, cicil, cuci habis itu. Orang dibikin rugi lagi, cuci tangan lagi. Jadi kayak begituan tuh nggak bagus gua ngeliatnya. Fetis kayaknya. Iya, fetis mungkin. Jadi nggak oke buat bikin begitu. Nyicil rumah gitu. Betul. Ya. Nyicil mobil. Betul. Nyicil altcoin. Bener, kita tuh di altcoin ya, kita pragmatis ya, kita nggak peduli marketnya mau kemana. Mau Bitcoin 111.000, kemarin kita bikin pun call short Ethereum gitu kan. Dan terbukti ya shortnya printing. Kita itu bukan orang yang punya idealisme sama market. Kita di sini cuma mau duit nominal gitu. Jadi kita mau ketika kita trade atau kita bikin sebuah tesis investasi, ya kita keep tesisnya gitu, bro. Ya. Dan dalam dunia trading kita nggak bisa bilang bahwa semuanya untung, ya. Jelas-jelas secara historical kita bilang tuh hit rate-nya kita 80%. 80% artinya apa, ya? Misalnya benarnya 4, salahnya 1 gitu kan. Tapi kalau kalian pakai risk and reward yang kita tentukan, sudah pasti kalian mengalami keuntungan. Karena itu yang kita lakukan sampai duit dia ratusan miliar, duit gua sampai triliunan. Ada yang pasti ya kita selalu punya framework risiko kan? Betul. Di dalam. Betul. Jadi ada yang tanya, Bang katanya fundamental nggak penting sama sekali, apakah benar? Ini mungkin mesti belajar sama Warren Buffett gitu. Benar. Fundamental is everything. Even yang bikin Galaxy Digital, Mike Novogratz juga bilang fundamental itu penting. Jadi investasi itu ini ada saya nggak tahu ilmunya, sebenarnya ilmunya dari mana sebenarnya kan? Mungkin bikin sendiri ilmunya, atau mungkin memang goblok bawaan lahir biasanya. Karena fundamental tuh core dari semuanya. Misalnya lu mau beli saham Apple, lu harus tahu bahwa Apple jualannya, ada iPhone. Nah, dia ada divisi baru, ada Apple TV, dia punya subscription service. Lu harus ngerti fundamentalnya, lu paham Apple-nya, baru lu lihat teknikalnya gitu. Fundamental tuh comes first gitu. Kalau kita nggak tahu Bitcoin ini siapa yang pegang nih, institusinya siapa yang ini fundamental. Siapa nih yang pegang barangnya? Hari ini barangnya jualin siapa aja gitu. Oh, secara fundamental dipindahin 122.000 koin ke strategic reserve US. Oh, ada negara yang bikin. Oh, Elon Musk itu bullish karena dia pegang Bitcoin di Teslanya, di balance sheet-nya yang sekarang udah billions of dollar. Itu semua bagian dari analisa fundamental, teman-teman. Jadi ketika lu buang fundamental, itu kayak lu bilang mau main basket tanpa fundamental. Main sepak bola tanpa fundamental nggak bisa. Lu harus study the fundamentals dulu. Basket lu belajar pivot, belajar layup yang dasar dulu. Lu nggak bisa langsung mau ngedang ngasal-ngasalan, bro. Benar. Tapi kalau ngedang ngasal-ngasalan biasanya apa? Cedera. Nah, cedera itu kalau dibahas dia cederanya sendiri. Jangan cederanya ngajak orang-orang lain seperti begini, ya. Akhirnya orang rugi. Gitu. Ketika orang rugi, laporannya ke kita, korbannya banyak. Benar. Gitu. Terus kadang kita udah pernah nge-call pertama gitu terus disalahin kan. Biasanya. Betul.
Jadi selalu gitu culture-nya. Nah, jadi di sini kalian bisa belajar teman-teman ya, betapa samanya itu. Beberapa yang kita lakukan tuh selalu di riding sama orang lain gitu. Yes. Entah buat atensinya, untuk cloud-nya, nggak tahu fetishnya apa. Karena kita di sini bukan fetish jadi mau jadi orang terkenal. Ya. Kita di sini pengen ngajarin orang, kita pengen lihat hidup orang berubah karena senang kita. Kemarin kan banyak yang DM kita. Baru join member Akademi Kripto bisa bayarin anaknya sekolah. Yes. Join member Akademi Kripto bisa bantu-bantu orang tua. Itu sesuatu yang lu nggak bisa beli pakai duit, bro. Setuju. Kesenangan kita di saat orang itu menikmati produk yang kita bikin. Ya. Saat Ray Dalio bikin daily observationnya, mungkin dia senang ketika ada institusi yang terbantu. McD itu terbantu gitu karena dia bisa forecast harga komoditasnya, Ya. harga ayamnya gitu. Jadi itulah yang sebenarnya kita mau lakuin di sini. Nah, saran lu apa, bro? Biar orang ini nggak terjebak nih. Kan orang-orang banyak yang terjebak dengan brandingan orang, dengan Branding yang niru orang biasanya. branding ya mungkin bisa niru orang juga karena kan Oh, ya. kepalanya itu nggak ada yang original gitu kan, hanya bisa melakukan imitasi. Tapi kan ada bilang imitasi itu the highest form of flattery. Ya. Karena ya udah lu nggak bisa ngapa-ngapain, yang lu bisa cuma nyontek gitu kan. Tapi biasanya yang melakukan ini adalah orang-orang yang ya keterbatasan gitu. Ya. Secara intelektual atau dari lahir tuh memang udah agak aneh gitu orang. Yes. Nah, itu gua nggak masalah gitu. Terserah lah lu mau niru gua, lu mau ngerasa obsesi mau jadi gua. Cuman kalau misalnya lu ngerugin orang banyak di situ batasnya. Yes, bener. Gitu. Niru gua boleh, kalian sini mau jadi mau jadi Timothy juga boleh. Tukang potong rambut gua tuh ada yang bilang, bahkan ada orang datang situ mau potong rambut kayak gua gitu. Silakan gitu. Potong Timothy. Iya. Jadi tapi kalau lu bikin orang rugi dengan itu, Yes. Terus jadinya gini, orangnya yang lain yang disalahin itu Oh, iya. merugikan. Merugikan dong. itu merugikan gitu. Itu merugikan dan ya rasa kita nggak bisa biarin kayak begituan berkeliaran, bro. Ya. Karena manta terus sebenarnya diomong. Betul, karena Manta juga sama. Persis kayak ini. Benar. Ya, kayak plasma ini bukan barang kita. Ya, udah naik berkali-kali lipat, Yes. terus disuruh cicil sampai satu Indonesia rugi. Ya, average down terus. Ya, terus habis itu Terus tunjukin kontennya dia. hilang. Ya, kontennya hilang cuci tangan. Karena kebiasaan gitu, kontennya hilang cuci tangan. Jadi, Terus gini, ada altcoin lagi yang lain yang hype, ya betul. yang namanya hype gitu ya. Terus habis itu dicicil lagi, bro. Betul. Nanti kalau hype-nya ini turun, kontennya hilang. Ntar ada altcoin baru, XPL nih, Ya. cicil lagi. Cicil Terus lagi, hilang. Terus ntar habis hilang. minus 40%, Hilang lagi. kayaknya fundamentalnya jelek deh. Lalu kenapa nggak analisa? Atau misalnya Dua biasa minggu lalu. ada koin yang kerja sama developer lokal, bro. Ya, Ya. kan? Diambil uang orang terus hilang gitu. Yes. Postnya hilang. Jangan begitu ya. Dihapus ya. Di Twitternya postnya dihapus. Dihapus gitu kan. Ada orang-orang yang akhirnya mengalami kerugian beneran gitu, kerja sama developer Ya, hilang premium gitu. koin gitu kan. Ya, jadi kita itu apa ya? Kita tuh capek gitu loh, ngedukasi Ya. masyarakatnya capek. Kita pengen bikin negara ini jadi lebih baik. Kita pengen kalian, oh ada window nih 5-10 tahun. Ayo gitu loh. Kita bareng-bareng untuk bisa bareng mengedukasi ya.